Kawan dan kerabat, salam sejahtera dari studio Yayasan Terang Warta Rohani, Kota Batu, Jawa Timur. Semoga Anda semua sehat dalam perlindungan Tuhan Yesus. Saya Frederick Makita, bersama Anda lagi dalam acara Firman Sang Kristus. Sebuah judul yang akan kita pelajari bersama pada hari ini adalah Bila Saatku Tiba. Bila Saatku Tiba. Ini didasarkan atas Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 yang berisikan cerita tentang mujizat air berubah menjadi anggur. Oke, kita akan merenungkannya. Kawan, cukup menarik perhatian mungkin bagi siapa saja sebagai orang-orang beriman kalau hal seperti ini terjadi dalam hidupnya. Misalnya, ada satu peristiwa yang dialami dan situasinya begitu menegangkan. Terjadilah kepanikan, terutama bagi orang-orang yang merasa bertanggung jawab atau juga kepada orang-orang lain yang terdampak. Dalam situasi seperti itu diperlukan perubahan secepatnya. Mungkin harus dalam hitungan menit. Apabila pertolongan tidak datang pada waktunya, akibatnya bisa fatal. Tapi mungkin lebih menegangkan lagi kalau di saat seperti itu sebenarnya ada jalan keluar, tapi orang yang berpotensi dan dipastikan sanggup mengatasi masalah besar pada momen itu, ternyata yang bersangkutan belum mau berbuat apapun. Alasannya waktunya belum tiba. Wah, bukankah kepanikan dan kebingungan akan bertambah-tambah? Bahkan orang-orang akan sangat kecewa. Seandainya Anda juga punya pengalaman yang mirip seperti itu, entahlah apa yang terjadi. Nah, kawan, saya ingin membawa Anda ke suatu peristiwa yang terjadi pada kira-kira 2000 tahun silam. Peristiwa ini dilaporkan dalam Alkitab oleh seorang murid Yesus yang bernama Yohanes. Anda bisa membacanya dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Peristiwa ini terjadi di sebuah kota kecil yang bernama Kana di Galilea, Israel Utara. Kota Kana terletak di sebelah timur laut dari kota Nazaret. Nah, Anda ingat, kita semua ingat Nazaret adalah kota di mana Maria ibu Yesus dan Yusuf ayah angkat Yesus berdomisili sejak Yesus masih kanak-kanak dan remaja. Jarak kota Nazaret dan kota Kana tidak jauh, hanya beberapa jam berjalan kaki. Pada suatu hari ada pesta perkawinan di kota Kana ini. Maria ibu Yesus agaknya lebih dahulu tiba di sana sebelum hadirnya Yesus dan beberapa murid-muridnya yang turut diundang. Diperkirakan Maria ibu Yesus ini memiliki keterampilan tertentu yang penting dan dibutuhkan oleh pemimpin pesta. Dan tampaknya Maria juga cukup dikenal dan dihormati di kalangan masyarakat Galilea, atau sekurang-kurangnya di beberapa kota di sekitar Nazaret. Pesta berjalan dengan baik menurut adat istiadat dan tradisi di Galilea, Israel. Namun sementara pesta perkawinan ini berjalan, terjadilah sesuatu di luar dugaan. Pesta meriah ini kehabisan anggur. Wah, ini masalah besar. Anggur merupakan minuman sehari-hari memang. Namun pada peristiwa-peristiwa tertentu, misalnya pesta perkawinan, anggur yang baik yang juga menjadi simbol kehormatan. Maka dalam pesta perkawinan semacam ini, anggur harus senantiasa cukup dengan kualitas terbaik. Tetapi mungkin karena ada banyak tamu ekstra pada hari itu atau karena udara dingin
maka konsumsi anggur lebih dari biasanya. Tak terduga, habislah anggur. Situasi ini langsung mendapat perhatian Maria, ibu Yesus. Bahkan Maria agak panik, seakan-akan ini pesta keluarga Maria sendiri. Maka dalam keprihatinan yang besar, Maria dengan cepat memberitahukan hal ini kepada Yesus dengan permohonan agar Yesus berbuat sesuatu. Maria yakin Yesus bisa berbuat sesuatu. Ia mengenal betul siapa anaknya ini, Yesus ini, yang ia lahirkan dan besarkan hingga menjadi seorang pemuda. Selanjutnya cukup mengejutkan juga respons Yesus kepada Maria ibunya yang sedang panik itu. Kata Yesus kepada Maria, "Mau apakah engkau dariku, Ibu? Saatku belum tiba." Nah, inilah firman Sang Kristus yang coba kita simak dan renungkan lebih jauh. Pertanyaan dan pernyataan singkat Yesus kepada ibunya menyiratkan hal penting berikut ini. Bahwa Yesus memahami keprihatinan Maria walaupun mereka tidak lebih dari tamu saja yang sebenarnya tidak punya wewenang dan tidak punya tanggung jawab apapun dalam pesta itu. Yesus memperhatikan belas kasihan dan rasa berbeban serta keinginan kuat untuk menolong yang ada pada diri Maria ibunya itu. Ini berhubungan dengan kejadian yang dapat mempermalukan pengantin dalam pesta perkawinan itu, juga mempermalukan keluarga dan pasti mempermalukan pemimpin pesta yang bergengsi itu. Dan tentu saja Yesus punya pengertian dan perasaan yang melebihi Maria dalam situasi semacam ini. Tetapi untuk melakukan apa saja, Yesus selalu menunggu waktu dan kehendak Allah. Yesus tidak sembarangan menggunakan kuasa yang telah dimilikinya dari Allah. Waktunya memang belum tiba untuk melakukan sesuatu, sekalipun sangat penting dan urgen. Jadi Yesus harus menunggu kehendak dan waktu Allah Bapanya. Tetapi rupanya waktu Tuhan pun segera tiba. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Ini kebiasaan di dalam pesta perkawinan zaman dulu di situ di Israel. Masing-masing tempayan itu berisi 2-3 buyung air. Jadi totalnya ada 70-100 liter. Jadi kalau ada 6 tempayan, itu berarti isinya bisa mencapai sekitar 600 liter. Banyak itu. Kebutuhan air dalam sebuah pesta sudah pasti banyak. Karena ya harus dipakai untuk membasuh kaki lah, cuci tangan lah, masak lah, cuci alat lah, dan lain-lain. Lalu Yesus mulai bertindak dengan kuasa ilahinya. Ia langsung menyuruh para pelayan yang ada di situ untuk mengisi semua tempayan itu dengan air. Dan sesuai nasihat Maria, para pelayan ini mereka mengikuti saja apa yang dikatakan Yesus. Sekalipun mereka tidak mengerti seluruh prosesnya. Apa ini? Nah, saat itulah Yesus mengubah air dalam semua tempayan itu menjadi anggur. Bahkan menjadi anggur yang terbaik. Lalu Yesus menyuruh mereka segera membawa anggur terbaik itu kepada pemimpin pesta. Masalah pun selesai tuntas, tepat pada waktunya, tidak terlambat. Bukan berdasarkan tuntutan atau perhitungan dan kebijaksanaan manusia, melainkan semata-mata berdasarkan kehendak, waktu, dan cara bertindak dari Allah sendiri. Kawan, untuk hidup beriman, peristiwa ini memberikan kita
pelajaran penting dan berharga. Yakni dengan jujur dan benar bawa segala persoalan kita kepada Tuhan. Percaya dan yakin bahwa Tuhan sanggup mengatasi apapun persoalan kita. Bersabar dengan penuh harapan akan waktu dan cara Tuhan mengatasi seluruh persoalan kita. Berserah dan bersikap menerima dengan ikhlas apa saja kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan ikut serta dalam seluruh proses penyelesaian masalah di bawah kendali Tuhan, di bawah kepemimpinan Tuhan sendiri. Dan yakinlah bahwa Tuhan Yesus adalah jawaban atas segala persoalan hidup kita, apapun itu. Baiklah kawan, itulah tadi sebuah renungan atas firman Sang Kristus. Semoga dapat memberikan sentuhan surgawi di hati Anda. Bila saatku tiba, bila saat Tuhan tiba untuk mengatasi persoalan kita, maka persoalan kita pasti selesai. Oke, sebuah lagu rohani yang berjudul Yesus Juru Selamatku akan segera dihidangkan buat Anda, dan ini akan disampaikan oleh The Sisters. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda, dan saya Frederick Makitan pamit dulu. Sampai jumpa lagi di ruang yang sama dalam acara Firman Sang Kristus. God bless you all. Hati